Rupanya salah satu real problem yang ada di Indonesia, kenapa masalah sampah nggak selesai, itu dua. Satu memang edukasi mengenai sampah itu sendiri. Yang kedua adalah nggak ada infrastruktur. Oke. Infrastrukturnya nggak nyambung. Ya. Mau bikin infrastruktur, biayanya kemurahan. Gitu. Jadi si malakama, makanya nggak beres-beres gitu. Nah itu yang kita coba solve. Halo sahabat-sahabat Postcard, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, Joe Hansen dari startup Jangju. Menurut saya Joe Hansen ini seorang yang sangat luar biasa. Karena kalau sebelumnya kita kan bicara mengenai mencari uang, kita bicara mengenai mencari profit, murni tentang komersial. Tapi hari ini kita mengundang seseorang yang berbeda. Kita mengundang seorang pahlawan sampah Jakarta. Tapi nggak semata-mata murni cuma tentang bagaimana mengatasi sampah, tapi juga tentang bagaimana mengubah sampah di Jakarta menjadi sebuah pemasukan, menjadi sebuah perusahaan yang pada akhirnya bermanfaat buat lingkungan. Buat tahu untuk lebih banyak, mari kita hari ini ngobrol-ngobrol santai bersama Joe Hansen. Halo, Oscar. Thank you Joe Hansen buat sudah datang ke acara Postcard ini. Ya, kita ini acara podcast kita yang kita mengulik banyak hal di sini. Hari ini kita mau mengulik tentang bisnisnya Joe Hansen nih, yang katanya akan membuat Jakarta lebih hijau. Amin. Ya. Boleh cerita nih tentang Joe dulu. Oke. Ya. Saya sendiri memang sebelum kita mulai Jangjo gitu, memang sudah ada beberapa kali kita bikin startup lah. Awal-awal mula itu saya bikin tentang dulu zamannya daily deals ya. Jadi diajak partner, waktu itu kita bikin daily deals. Lalu setelah dari itu kita masuk ke startup juga, itu retail tentang FMCG. Jadi kita untuk health and beauty, FMCG kita untuk supply digital. Lalu ada lagi F&B, kita juga bikin gitu, masih berjalan sampai sekarang. Nah, yang saat ini saya sendiri lagi fokusnya tentang Jangjo ini sendiri gitu. Karena kayaknya mau apapun yang kita kerjain ya, mau apapun bisnis yang kita lakukan, itu nggak bisa lepas dari sampah. Gitu. Dan masalahnya adalah ketika bisnis itu juga berjalan semakin baik, siapa yang dihasilkan makin banyak. Gitu. Jadi ini kayak apa ya? Ini mimpi yang nggak selesai dan emang mesti kita address ke sini nih, karena ini bakal jadi big problem lah. Kayak gitu. Katanya kalau kita bicara sampah, Jakarta sendiri kan menghasilkan sampah itu 7.800 ton. Yes, per hari. Per harinya. Betul. Ya. Betul. Dan kalau kita bicara angka 7.800 ton itu angka yang nggak sedikit ya. Boleh tahu kalau satu truk yang biasa ngangkut sampah itu berapa ton sih? Jadi untuk gambarinnya sebenarnya itu satu truk gede itu bisa sekitar 8 ton ya, 6 sampai 8 ton. Cuma 8 ton? Ya, 8 ton. Berarti sampah di Jakarta tuh lebih dari 800 truk setiap hari? Betul. Itu lebih. Dan disinyalir itu lebih. Kenapa? Karena satu, kita lihat TPA-nya yang sudah semakin penuh, Bantar Gebang. Yang kedua, sekarang ini sudah mulai banyak muncul tempat pembuangan liar. Gitu. Jadi kayak di Bekasi itu di sekitar sungainya itu sudah mulai banyak tempat timbunan sampah liar kayak gitu. Berarti ya kita asumsikan tuh pasti lebih dari 7.800 ton gitu sehari. Nah, memang kalau kita bicara TPA resmi di Jakarta, itu memang cuma Bantar Gebang ya? Atau sebenarnya ada tempat-tempat sampah lainnya sih? Saat ini kalau yang resmi Jakarta itu masih Bantar Gebang. Gitu. Dan ya sudah seperti itu bentukannya gitu, tingginya. Saya terus terang sering dengar tentang Bantar Gebang, saya pernah lihat gambarnya, tapi saya masih nggak ngerti Bantar Gebang itu di mana dan bentuknya seperti apa. Oke. Kabarnya Joe pernah ke Bantar Gebang, pernah survei di sana sebelum memulai startup Jangjo ya. Iya. Ya mungkin bisa cerita nih ke teman-teman Postcard, Bantar Gebang itu seperti apa sih? Oke. Bantar Gebang itu jadi kalau saya mau gambarin ya, itu adalah gunungan sampah. Itu benar-benar tumpukan sampah. Jadi ya semua kita punya plastik, kertas, semua yang kita buang ke tong sampah tuh nyampur di situ. Itu ditaruh dan tingginya itu udah kayak gedung 10 lantai. Kita udah kayak gedung 10 lantai, tinggi sekali, dan dengan kayak gunung sampah seperti itu pasti udah nggak sehat, bau. Oke. Ya, lokasi di Bekasi, itu kita bisa googling deh kayak gitu. Terus baunya itu luar biasa. Itu berapa besar kira-kira? Berapa meter sih? Saya kurang tahu pastinya ya, tapi memang itu cukup gede itu. Mungkin kalau kita samakan dengan mall di Jakarta itu, yang terkenal kan Grand Indonesia. Sama Grand Indonesia besar mana?
lebih besar Bantar Gebang. Lebih besar berapa kalinya? Mungkin kurang dari 2 kali lipat ya luasnya ya. Kan anggap ada East ada West Mall kayak gitu ya, sebesar itu. Jadi dibandingkan dengan mall terbesar di Jakarta pun Bantar Gebang lebih gede, besar lagi. Betul. Tapi itu sudah kepenuhan. Yes, sudah kepenuhan. Definisi kepenuhan itu artinya kan sudah nggak bisa nampung baik itu secara luas, tinggi dan lebarnya gitu kan. Gitu. Jadi bahkan dulu sempat beberapa kali longsor dulu, gitu. Dan itu nggak sehat. Jadi mirip kayak gunung ya. Gunung sampah ya, benar-benar gunung sampah ya. Literally gunung sampah, literally gunung sampah. Dan sebenarnya gunung sampah bertinggi 50 meter ya. Betul, betul. Nah, yang menyedihkan itu di sana itu ada penduduk yang hidup dan tinggal di sana. Oh ya? Ya. Benar-benar seperti gunung jadi ya. Benar gitu. Dan aduh, itu kan bau ya. Kita bau loh. Kita ke sana apalagi kalau hujan ya, itu lebih sedap gitu. Jadi ya itu ngerusak banget sih menurut kita. Oke. Bantar Gebang sendiri kalau kita bicara kapasitasnya berapa juta ton? Kalau memang saat ini tuh dari data yang realnya itu kita setahu kita udah penuh ya. Saya kurang tahu pastinya ya, ada sekitar 40 juta. 40 jutaan ya kalau data resminya sih 49-an ya. Ya, 49 juta ton itu memang katanya kita masih ada sedikit waktu sebelum sampai penuh. Tapi kalau kita lihat ke sana literally gitu, saya pikir sih itu sudah over capacity tahun ini. Gitu. Jadi memang beritanya itu sebenarnya 2021 itu sudah akan penuh kayak gitu. Dan sampai sekarang itu masih dipaksa terus seperti itu. Kalau nggak ada alternatif atau solusi lebih baik, kita rasa sih itu akan overload sih. Gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai solusi yang lebih baik nih, kalau kita bicara di perkampungan kan kadang-kadang, solusi yang lebih baik dibakar gitu. Karena kalau dibakar sampahnya menghilang, terus kemudian nggak perlu repot, nggak perlu ada iuran lain sebagainya. Betul. Kalau pandangan Joe sendiri tentang sampah dibakar gimana? Masalahnya nggak sesimpel itu gitu loh, karena sampah itu kan macam-macam. Contoh lah kayak kita punya kertas bekas ini aja ya, bekas snack atau apa, itu kan ada kandungan sengnya, bukan seng, aluminium seperti itu segala macam. Ada bahan-bahan yang kalau dibakar itu dia melepaskan gas-gas yang nggak aman buat kita, kayak gitu. Jadi beracun ya? Jadi racun. Nah masalahnya itu memang impact-nya nggak instan. Impact-nya itu di kemudian hari gitu. Makanya kalau langsung dibakar tanpa proses yang bagus atau yang pasti itu malah bahaya juga. Gitu. Jadi itu bukan 100% cara treat yang tepat sih, dibakar seperti itu. Nah kalau kita bicara mengenai selain dibakar, ada orang yang caranya ditanam. Ditanam. Tapi kalau kita bicara ditanam, lahannya mau berapa besar gitu kan? Lama-lama habis gitu. Yang ketiga katanya dengar-dengar juga ada orang yang mulai mengembangkan solusi maggot ya. Jadi ada dikembangkan pakai solusi semacam ulat gitu, ulat belatung besar untuk makan sampah organik. Betul. Di Jiangsu juga melakukan hal seperti itu. Betul. Di kita juga melakukan itu. Makanya, tapi sebenarnya sebelum kita sampai ke processing, memang kunci paling awalnya itu harus dipilah dulu sampahnya, gitu. Jadi makanya nggak heran negara-negara maju, mau Jerman kayak Jepang kayak gitu, apapun yang treatment yang mereka lakukan, nomor satu kuncinya nggak lain nggak bukan mesti dipilah, gitu. Untuk sampah organik sisa makanan, gitu, memang maggot ini salah satu solusi yang kita sendiri juga pakai. Karena kenapa? Satu, dia cepat untuk ngurainya. Dua, maggotnya sendiri ada nilai ekonomisnya. Wah, mungkin ini saya kecepatan nih tanya. Jadi saya harus mundur sedikit ke belakang dulu. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang processing, lain sebagainya. Saya ingin tahu dong tentang Jiangsu sebagai bisnis, Joe sebagai seorang pebisnis. Tentang Jiangsu ini pertama kali mulai sampai sekarang sudah mulai namanya kedengaran di mana-mana nih. Berapa tahun prosesnya? Apakah instan? Apakah Jiangsu ini seorang anak konglomerat atau gimana nih? Karena biasa kan orang-orang yang bergerak ke bidang-bidang hijau gini biasanya karena memang sudah kaya dari lahir. Orang-orang Sivers pun kalau nggak kaya nggak akan ngurusi gini-gini gitu. Ya. Jiangsu sendiri memang justru awal mula kita mulai itu dari semacam non-profit organization ya. Kita dari community gitu. Cuman karena pandemi dan keadaan memaksa, kita melihat bahwa kalau kita nggak jadi real business, itu satu, gerakan kita lambat. Kedua, prosesnya itu tidak akan berjalan simultan. Kalau semua itu hanya berdasarkan, ini menurut pandangan kita pribadi ya gitu. Kalau menurut tidak ada sistem bisnis dalamnya, itu tidak akan bisa merubah semua sistem. Gitu. Jadi kami kalau ditanya start itu mungkin bisa sekitar 5 tahun lalu kita udah start. Wow, Jiangsu awalnya 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, tapi betul-betul menjadi PT itu baru sekitar 3 tahun.
gitu. Ngapain aja itu selama 5 tahun lalu sampai sekarang? Nah, sebenarnya yang paling saya pikir ini juga tantangan banyak startup ya. Yang paling kita harus tahu itu adalah bagaimana memvalidasi ide, di mana solusi kita ini betul-betul dibutuhin dan juga satu sisi ada nilai ekonomisnya, gitu. Karena kalau ini nggak jadi bisnis atau cuman kayak charity atau profit aja, itu nggak akan sustain, gitu. Jadi riset-riset yang kita lakukan itu kurang lebih selama 5 tahun itu yang kita lakukan. Begitu kita confident dengan solusi yang kita ada, nah, kita mulai bawa lah untuk jadi suatu bisnis. Waktu awal-awal dari 3 tahun pertama memulai bisnis kan katanya itu yang paling proses validitas yang paling berat tuh. Ya, setahun pertama sih masa euforia, masa di mana semua bermimpi mencoba, itu belum sakit-sakitnya kalau setahun pertama ya. Nah, boleh cerita nih kalau 3 tahun pertama ini tantangannya apa aja, Jangjo awal-awal gagalnya di mana aja? Oke. Ya, sebelum sekarang sudah mulai kedengeran gaungnya. 3 tahun itu kami riset banyak ya. Jadi misalnya contoh kayak solusi pengolahan sampah lah. Di media mereka cerita macam-macam. Kami datengin mitra kami atau partner kayak gitu. Kenyataannya ada hal-hal yang nggak diceritakan di media gitu, yang ternyata bikin pengolahannya itu nggak seefisien itu. Gitu. Oh, kedengarannya di media keren. Keren gitu, tapi begitu datang, wah ini namanya. Terus misalnya contoh nggak efisien, ada duit yang harus ditombokin juga apa-apa gitu. Nah itu kan bagaimana bisa sustain gitu. Makanya saya bilang ini bisnisnya anak-anak orang kaya doang ini. Ya itu satu. Yang kedua memang mencari nilai ekonomisnya, karena susahnya begini. Mungkin sebagai gambaran ya, di Singapura itu biaya pengelolaan sampah per rumah itu rata-rata sekitar 220 sampai 250 ribu rupiah per rumah. Nah di kita itu rata-rata 22.000 sampai 25.000 rupiah. Jadi hanya 10%-nya. Tapi kan banyak orang yang bilang kalau di Indonesia tenaga kerja lebih murah. Betul, tenaga kerja memang lebih murah, tetapi masalahnya perbedaan 10% itu menjadikan metode pengolahan kita nggak semaju Singapura. Gitu, karena ya 1/10-nya aja, 10%-nya aja gitu kan. Maka Singapura bisa bikin masih terlalu tipis gitu ya? Terlalu tipis gitu. Tenaga kerja murah, dari sisi tenaga kerja memang betul, tapi kan ada kayak dari pengolahan, dari transportasi, dari apa, itu kan biaya-biaya yang nggak bisa lepas gitu kan. Kita tetap harus bear the cost gitu. Nah, akhirnya karena nggak diseriusin di sana, jadi challenging. Akan jadi lebih mudah kan memang kalau servis misalnya harganya misalnya 100.000 per rumah atau berapa, makin tinggi harganya pasti pemain banyak. Gitu. Makanya kami melihat selama 4 tahun itu kita lihat, oh rupanya salah satu real problem yang ada di Indonesia kenapa masalah sampah nggak selesai itu 2. Satu memang edukasi mengenai sampah itu sendiri. Yang kedua adalah nggak ada infrastruktur. Infrastrukturnya nggak nyambung. Mau bikin infrastruktur biayanya kemurahan. Gitu. Jadi si malakama, makanya nggak beres-beres gitu. Nah itu yang kita coba solve. Gitu. Ya, jadi 3 tahun pertama berusaha untuk menemukan, kemudian validitas, kemudian berkunjung satu tempat ke satu tempatnya. Betul. Kita cari jawabannya betul-betul yang mana. Ada yang bilang bisa ngolah ini, ngolah itu. Kita bener datangin dan kita lihat prosesnya. Apakah bener efektif, bisa dipakai nggak gitu. Kalau bisa, ya kita jalan. Ya itu capeknya di situ sih, pain point-nya. Kan kita juga berlomba sama waktu dan biaya pastinya. Gitu. Ada run rate kita juga, karena itu yang challenging-nya di situ sih. Sorry ya, nyinggung masalah Sarah sedikit nih. Jo ini Chinese ya? Iya. Jangjo itu namanya jangan-jangan Jang itu marganya Jang, Jo namanya Jo ya? Atau dari apa nama Jangjo itu sebenarnya? Jangjo sekarang kita tuh pengen dikenalnya tuh jangan jorok. Oh, jangan jorok. Itu bukan namanya Jangjo, namanya Jo ya, bukan ya? Awalnya iya. Awalnya iya. Saya nebak bener ya? Bener. Tapi bukan marga. Bukan marga. Jang itu actually in English kan, junk, J-U-N-K. Oh, itu dari sampah. Iya. Saya pikir dari marga Jang. Enggak, marga. Jang itu bahasa Inggris awalnya J-U-N-K. Cuman kita spell Indonesian kan Jang gitu. Terus Jo-nya ya nama saya Jo. Ya, sounds funny aja kan, ritmenya Jangjo gitu. Karena kita dari awal bikin Jangjo itu nggak mau pakai kata sampah, nggak mau pakai kata waste, nggak mau itu udah negatif konotasinya gitu. Karena untuk merubah behavior yang udah puluhan tahun orang bikin, kita mau tuh sounds fun. Jangjo gitu, apaan tuh gitu. Kita punya truk, kadang-kadang pun kita kasih jingle, jadi kayak ice cream truck gitu, biar lucu gitu pada saat pengambilan kan. Itu tujuannya itu, kita bikin image supaya dia fun, supaya dia lucu. Gitu. Tapi
Awalnya itu, tapi customer akhirnya yang ngomong kita juga, dan akhirnya kita pakai Jangjo jangan jorok. Oh, lucu juga nih kayak gitu kan. Jadi ya kita pakai itu sih. Kalau namanya jangan jorok sih jadi lebih gampang diingat sih daripada Iya. tadi Jangjo kan, oh bingung apa ya? Jangan jorok ya. Jangan jorok, simple. Ya, kalau Jangjo itu slogannya selain jangan jorok, slogan besarnya apa sih sebenarnya? Kita itu konsepnya adalah put your waste on the right place. Oke. Jadi kalau dulu kita suruh bilang buang sampah pada tempatnya. Sebenarnya mirip seperti itu, tapi masalah tempatnya ini sekarang nggak cuma satu. Yang organik sendiri, non organik sendiri gitu. Okay. Karena kita baru tahu kalau kita benar-benar mau ngelola sampah dengan maksimal, itu mesti dipilah. Karena pada dasarnya daur ulang itu kan mesin ya. Makin bagus materi yang dikasih, ya pasti kans dia untuk di recycling jauh lebih tinggi. Waktu kita bicara memilah sampah nih, mungkin bisa kasih sedikit contoh yang lebih gampang dimengerti sama sahabat-sahabat Postcard di sini. Oke. Untuk milah sampah, kita sebenarnya kalau mau simple, itu kita sebenarnya bisa pilah itu hanya berdasarkan 4 kategori aja. 4 kategori. Satu sisi itu adalah, satu ini sampah organik atau sisa makanan. Jadi definisi kita organik itu sisa makanan. Kita bekas makan, sisa nasinya dibuang, sisa sayur, apa segala macam, itu sisa makanan. Nah, yang kedua itu kita sebutnya adalah sampah jenis kertas. Sampah jenis kertas ini ya macam-macam. Kita beli box sepatu, kita ada nasi kotak kayak begitu. Bahkan kalau kita suka order online delivery itu food, nah itu asal dia bilas, itu kotaknya itu bisa didaur ulang, gitu. Karena bahannya hampir mirip sama kalender, kertas kalender. Yang ketiga kita sebut bahan non kertas. Nah ini macam-macam deh, plastik, kaleng, semua kita bisa masukin ke sini. Yang keempat, nah ini yang jadi masalah kita sebutnya ini adalah residu. Residu itu apa sih? Tisu bekas. Atau mungkin kita bekas beli ketoprak pakai kertas bungkusnya tuh, itu juga residu. Yang masih belepotan, kotor, itu masuk residu. Kalau residu itu nggak bisa diapa-apain ya? Ya, itu kans untuk dilakukan sesuatunya sangat rendah. Padahal sebenarnya itu kan juga kertas, itu juga kayu gitu ya? Betul. Cuma sudah kecampur, sudah kotor itu ya? Karena kecampur dan kotor, betul. Kita kasih analogi sederhana, kenapa sih kita selalu edukasi untuk pilah sampah. Analogi sederhananya gini, misalnya kita ada satu kertas putih nih, 1 kilo. Kita coba aja bawa ke lapak, kita jual ke mereka. Oh mereka beli, berapa? 1.500, 2.000, 3.000, name it. Gitu. Tapi begitu kertas itu udah kena katakanlah bekas sate, bekas ketoprak, udah kena kecap, kotor segala macam, coba jual ke mereka. 0 langsung nilainya. Itulah pentingnya makanya kita milah, jadi kans daur ulang tinggi, jadi yang ke tempat pembuangan akhir itu bisa lebih rendah. Sekarang kalau kita bicara sampah ya, kita bicara sampah sebagai aset, sebagai sesuatu yang orang banyak memandang remeh, banyak dibuang, padahal sampah itu kan sebenarnya uang yang nggak kelihatan ya. Nah, boleh dikasih bocoran nggak sih? Sebenarnya kalau kita bicara botol nih, misalnya botol minum plastik ini, kalau sampai 1 kilo itu di market ini dihargai berapa sih? Mungkin bisa sekitar 4.000 sampai 6.000 rupiah. 4.000 rupiah. Ya. Kardus itu bisa 2.000, 2.500 gitu. 1 kilo itu berapa botol? Wah, ini karena bentuknya beda memang kita karena kita biasa kategorikannya berdasarkan jenis kan, karena PET semua kayak gitu ya. Kalau mungkin per botolnya itu mungkin bisa tinggal berapa perak ya. Kalau kita hitung ya. Belum nyampe 100 kayaknya sih, belum nyampe botol 100 rupiah itu belum sampai, masih di bawah 100 rupiah. Ya. Berapa puluh rupiah gitu ya, kurang lebih. Berapa puluh rupiah. Terus kalau kita bicara mengenai, bahkan katanya kalau kita bicara mengenai kertas ya, kalau di kantor itu kan orang begitu sudah print, salah print, dibuang lah sebagainya. Bisa sampai 1 hari bisa berapa rim kertas dibuang itu. Itu kertas-kertas yang salah print itu bisa didaur ulang juga ya? Bisa daur ulang. Saat ini justru kertas itu nggak termasuk residu ya? Kena tinta itu nggak residu? Enggak, kalau yang itu enggak. Tapi kalau dia kena organik, bahan-bahan organik, residu. Kalau organik ya? Iya. Kena kacang, kena apa kayak gitu, hancur itu nggak bisa gitu. Jadi kalau kena tinta dia masih kering, masih berupa kertas kayak gitu, it's okay, itu kita bisa recycling. Nah kalau kayak gitu kertas yang bersih, kondisi bersih, di harga berapa? Di harga market? Market itu bisa 1.500 sampai 2.000 ya sekilo. 1.500 sampai 2.000 sekilo ya kertas-kertas itu sebenarnya gitu. Makanya ya sayang banget kalau cuman kayak salah print, salah apa, dia buat lap, dia dibasahin, hancur, itu langsung 0 nilainya. Wow. Ya, jadi sebenarnya setiap hari mungkin kita itu membuang uang yang nggak kelihatan ya.
Bisa Kalau dibilang kita begitu juga. bicara secara bisnis ya, mungkin Hmm. kalau perorangan di rumah mungkin sampahnya nggak sebesar itu. Tapi kalau kita bicara perusahaan, sebenarnya perusahaan itu kan buang kertas cukup banyak. Ya, apalagi sekarang di tren di era COVID ini, waktu sudah mulai kerja di kantor, semua orang dikasihnya kan itu ya, botol plastik, Ya, air minum instan gitu. betul, Air minum betul. instan sudah lagi nggak pakai dispenser karena supaya nggak tahu banyak bersentuhan gitu kan. Betul, betul. Jadi setiap hari bisa membuang air botol minum cukup banyak. Cukup banyak, betul, Ya. betul. Betul. Ya, itu kalau misalnya di recycle mungkin lebih berguna, lebih green untuk lingkungan. Ya. Pasti, betul. Ya. Oke. Terus kalau kita bicara sedikit mengenai pilah sampah ya. Tadi kan pilahnya cuma empat jenis ya. Nah, padahal kalau kita bicara pilah sampah seperti botol berbagai macam lain sebagainya, itu di Jiangsu nanti diproses ulang atau bagaimana? Oke. Jadi kita ada lagi satu sorting facilities kita sebutnya gitu. Ya, kita sebelahnya Jiangsu Hub lah. Karena ini seperti hub, hanya kita taruh dan kita itu akan sorting lagi berdasarkan requirement dari pabrik. Gitu. Jadi di situ yang baru kita ada pemisahan yang lebih detail sesuai dengan ya tadi pabrik maunya apa gitu. Ada yang warna, ada yang bening, macam-macam lah request mereka. Ada tuh botol warnanya sama segala macam. Nah, kita sendiri memang saat ini kita fokus menjadi wadah ya buat kita punya mitra-mitra pabrik ataupun ada juga semacam startup-startup yang mulai melakukan pengolahan sampah. Gitu. Kita ada kirim ke satu startup itu, mereka bikin kayak apa? Ada yang bikin bangku, furniture itu dari tutup botol. Gitu. Ada juga yang minta dari kita itu bekas karton susu. Jadi kalau kita suka ngopi atau apa tuh karton susu, mereka bisa bikin jadi satu tas yang bagus kayak gitu. Itu berarti kalau Jiangsu itu punya tempat pilah sendiri. Kita ada tempat pilah sendiri. Tempat pilah ini yang biasa orang sebut dengan bank sampah ya? Atau beda atau gimana? Agak berbeda. Saya mungkin bisa diceritakan sedikit nih teman-teman di Postcard bisa diceritakan sedikit. Saya tahap-tahapnya sampah pada umumnya sebelum adanya Jiangsu itu seperti apa? Daripada saya sok tahu kan salah terus. Terus kemudian Jiangsu ini mengubah prosesnya jadi gimana? Jadi saat ini proses yang terjadi di DKI Jakarta khususnya dan sebenarnya hampir kota-kota besar lain sama ya. Jadi sampah nih kita dari rumah itu biasa kan ada tukang gerobak sampah yang ambilin. Mereka ambil, habis mereka ambil, mereka bawa ke suatu tempat pembuangan sementara TPS. Nah itu biasa di tiap area itu pasti ada TPS. Dari situ itu akan diambil sama truk DKI, mereka akan bawa itu semua ke Bantar Gebang. Jadi memang sistemnya itu udah geblokan lah, udah dicampur-campur sama seperti itu yang bikin masalah. Itu akhirnya dibawa ke Bantar Gebang udah tinggal ngedam aja. Gitu. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ngedam dan itu maka jadi penuh. Gitu. Jadi prosedurnya seperti itu. Nah, kalau dengan Jiangsu, yang kita lakukan itu memang beda kita dengan yang lainnya adalah kita kita mengedukasi customer untuk milah. Dan kita nggak cuma edukasi, kita kasih tools-nya. Ini kita kasih kantong pilah biasanya. Gitu. Ini yang kertas ya, ini yang non kertas ya. Kita ambil seminggu sekali. Kalau di Jiangsu, sampah sampah pilah tersebut dan sampah residu kita ngambilnya terpisah harinya. Udah seperti di luar negeri. Jadi yang residu kita ambil hari tertentu, yang sampah pilah kita ambil hari tertentu dengan kendaraan yang berbeda. Nah, yang sampah pilah ini kita akan masukin ke kita punya sorting facility Jiangsu Hub, kita pilah, kita bawanya ke pabrik untuk daur ulang gitu. Yang memang belum bisa diproses atau belum bisa manfaatkan. Nah, ini yang masih ke TPA. Tapi dengan kita mulai processing organik dan non organik, minimal itu kita bisa ngurangin sampah sekitar 50%, 40-50%. Dan itu udah seru banget sih, angkanya udah gede banget. Kalau misalnya kita bayangkan sampah di Jakarta 7.800 ton, kalau kita bisa kurangin 50%, berarti sampah yang benar-benar terbuang itu cuma sekitar 3.500 ton ya? Ya. Jadi Bantar Gebangnya punya lebih banyak space buat bernafas. Betul. Dan dengan banyaknya space ya, jadi ibaratnya bisa beli waktu untuk kita beresin masalah yang ada di Bantar Gebang. Ya, karena kalau kita bicara Bantar Gebang kan, akhirnya terjadi semua orang ngirim sampah ke sana, kemudian begitu sudah tercampur baur, baru dipilih di sana ya, berarti ya? Ada yang dipilih di sana. Ada yang mendaki gunung itu, betul. Ngambilin apa yang bisa dijual kembali. Betul. Dan itu kurang efektif ya mungkin ya, karena sudah kejauhan kan. Pasti, dan kalau udah kecampur makin lama, ada kerak-kerak yang dibersihkan, pabrik nggak mau, ya udah, terbuang aja. Belum lagi kalau kita bicara mengenai higienis lain sebagainya, akhirnya kurang bagus kan materialnya. Pasti. Karena kan kalau misalnya kita minum gitu, habis itu kita buang, habis itu larut pabrik, itu kan actually bersih.
nggak terkontaminasi apapun. Kadar dorong lebih tinggi. Kalau sudah sampai ke sana campur atau apapun, ya agak sulit. Ya, apalagi kalau sudah kena sampah organik ya. Betul. Nah, boleh tahu nggak kalau Jiangsu ini sekarang pemrosesannya berapa besar sih dalam sehari? Kita ini saat ini fasilitas kita itu kalau satu hari mungkin sekitar 50 ton ya. Kalau satu bulan bisa sekitar 1.500 ton. Oke. Capacity kita. Kapasitinya sudah 1.500 ton ya? 1.500 ton kita untuk capacity untuk bisa proses sampah. Wow. Jadi sudah bukan kaleng-kaleng lagi ya? Ya, memang saat ini ya syukurnya di situ lah. Walaupun targetnya masih gede 7.800 kan. Jadi ya saya pikir 1.500 cukup lumayan untuk kita bisa at least kasih impact deh ke lingkungan. Oke. Dengar-dengar Indonesia ini juga terkenal sebagai penyumbang sampah kedua terbesar di dunia. Ya. Pendapat Joe gimana nih? Sekarang Joe sendiri selain dari kalau kita bicara sampah di Jakarta itu kan Jakarta nggak cuma cerita tentang perumahannya kan ya. Jakarta juga punya lautnya, pantainya. Ya. Pendapat Joe gimana? Ya. Makanya memang dari data itu kita bisa sebenarnya secara kita lihat sendiri pun nggak usah jauh-jauh lah kalau kita liburan ke Bali, ke pantainya kita lihat juga sampahnya di mana-mana. Kita sebutnya leak ya gitu karena mereka nggak tertampung dengan baik gitu. Itu make sense. Make sense-nya kenapa? Kan quarter kemarin kita juga tahu kita punya pertumbuhan ekonomi meningkat tuh. Di yang lain lagi resesi gitu kita lebih meningkat. Tapi itu selalu come with consequences kan, semakin penjualan bagus pasti sampah juga makin banyak. Oke. Nah, kalau nggak diberesin secara tadi, problem kita selalu dua. Satu, edukasi. Yang kedua itu adalah infrastruktur. Kalau dua itu kita nggak beresin, pasti masalah-masalah ini akan ada terus. Kayak gitu. Jadi, kalau tanggapan saya ya memang itu ya seperti itu dan harus kita improve gitu. Makanya ya salah satu misi Jiangsu, tujuan utama kita ya supaya kita bisa at least bikin manajemen sampah itu bisa lebih baik sih. Gitu. Nah, Jiangsu sendiri masih bergerak di darat berarti ya? Belum mulai menyentuh ke area pantai gitu atau gimana? Ya, saat ini belum. Belum. Kita masih fokusnya Kita fokusnya memang masih kota Jakarta dan sekitarnya. Itu fokus kita dan kita ambil dari sumber. Gitu. Sumber itu dua, baik itu perorangan ataupun dua ya korporasi atau badan ya. Itu kita juga proses dari mereka. Mungkin bisa cerita nih, ini di depan kita ada kotak sampah Jiangsu. Katanya Jiangsu hobi ngasih kotak-kotak kayak gini ke partner-partnernya Jiangsu ya? Iya, betul. Partner kita pasti kita kasih kotak seperti bisa ini. Bisa cerita ini sebenarnya kotak apa dan kenapa kotak ini salah satu yang katanya bisa membantu Jakarta mengatasi solusi masalah sampahnya? Ya, kotak ini sebenarnya membantu mengedukasi konsumen gitu. Ini apa? Ini kita ada dua kotak biasanya. Ini adalah jenis kertas. Jadi semua jenis sampah-sampah kertas itu bisa masuk kemari. Kita ada satu kotak lagi non kertas. Jadi mau itu botol minuman, kaleng apa, mereka bisa masukin semua ke situ gitu. Karena ini adalah part of infrastructure yang kita siapin untuk memudahkan mengedukasi. Ini kertasnya kalau sudah dihancurkan gitu bisa masuk sini? Bisa. Tetap bisa ya? Shredder bisa. Oke. Soalnya satu hal yang kita lihat yang kita juga sadarin, kita bandingin gini, kalau teknologi kan maju sampai luar biasa banget ya. Kita ada iPad, bisa video call, meeting bisa dari manapun. Tapi cara kita ngelola sampah, itu dari zaman kita punya orang tua sampai orang tua lagi, sampai sekarang itu sama. Gimana? Jadi samanya gimana samanya? Samanya semua campur, buang aja. Ya, itu aja kayak begitu kan. Saya jadi ingat dulu, saya punya temennya, saya kan suka jalan-jalan dulu waktu saya masih belajar. Saya perhariannya salah satunya berkunjung ke pulau-pulau kecil gitu. Jadi saya waktu itu perjalanan ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang saya nginep di rumah teman saya. Lucu juga itu. Jadi dia tinggalnya di daerah pantai di Pinang. Nah, rumahnya itu belakangnya ada jalannya terus kemudian setiap malam dia turunin jalannya. Kemudian kalau pagi diangkat. Nah, kalau pagi diangkat, nanti langsung ada ikannya, ada kepitingnya. Jadi setiap hari kata dia cukup turunin jalannya, pagi-pagi diangkat sudah ada makanan. Dia bilang laut itu sangat luar biasa, selalu menyediakan segalanya buat keluarga itu. Saya kan merasa wah enak banget hidup kayak gitu, makan semua disediakan, lain sebagainya disediakan. Terus kemudian kita makan di sana, kita makan di rumah itu, selesai makan kan banyak sampah-sampahnya tuh. Terus teman saya ternyata mengatakan kalimat yang sama lagi. Laut itu juga luar biasa, selalu menerima apapun yang kita buang.
Take and give ya. Take and give. Jadi ternyata kalau Tapi salah, take and give. di daerah situ, kalau mereka sudah membuang sampah, benar-benar langsung buang di lautnya. Iya. Ya, jadi saya langsung kaget banget gitu. Iya. Infrastruktur beberapa daerah memang tidak disiapkan kayak gitu. Makanya ya tadi edukasi dan infrastruktur, nggak ada yang lain kalau kita emang mau mulai membangun gitu. Makanya ini kita siapkan, ya udah ini untuk membantu. Oh ini kertas ya wis, yang bekas kertas masukin ke situ. Oh ini non kertas, membantu memudahkan dan mengubah behavior yang udah puluhan tahun. Kalau perusahaan-perusahaan mau ikutan gabung seperti ini, gimana caranya di Jiangsu? Mungkin bisa cerita nih kalau Jiangsu ini produknya apa aja sih dan cara jadi punya kayak gini gimana? Oke. Jiangsu saat ini kita ada 2 servis utama. Jadi servis kita itu adalah penjemputan sampah pilah. Yang pertama itu untuk konsumen. Dia cukup bisa buka jiangsu.com atau kita bisa DM melalui kita punya Instagram Jiangsu Indonesia. Itu cukup bayar 35.000 sebulan dan akan diambil seminggu sekali. Tapi memang saat ini baru area Jakarta dulu yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah corporate. Jadi baik itu perusahaan atau institusi gitu. Itu juga bisa kontak ke kita. Itu nanti kita akan biasanya kita akan survei tempat dan kita akan kasih tools-tools seperti ini untuk kita mudahkan dan akan ada penjemputan sampah pilah. Nah, kalau untuk yang corporate itu biasanya bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali tergantung dia punya volume ya, seberapa gede gitu. Nah, jadi kalau mau ikutan itu bisa kontak kita aja. Jadi kita akan ambilin sampah pilahnya, kita bantu edukasi ke karyawannya dan juga ke OB atau apanya supaya bisa maksimal pemilah. Ini menarik ini. Berarti 35.000 dijemput selama di Jakarta ya? Selama di Jakarta, dan ini untuk per rumah ya. Itu nggak rugi ya? Kan kalau kita bicara ongkos ojek aja kan, kalau kita dari contohnya aja dari Taman Anggrek ke Central Park yang dekat sekali itu kan 10.000 itu. Ya, betul. Tapi ini mengukur sampah. Betul. Sebulan sekali? Setiap hari ya? Atau gimana? Kita kalau ini khusus sampah pilah dan seminggu sekali. Jadi seminggu sekali. Seminggu berarti sebulan 4 kali. Betul. Bayarnya cuma 35.000. Betul, 35.000. Itu nggak tombok ya? Ya, jadi kalau kita sebutnya ini part of edukasi. Kita lakukan karena milah sampah itu nggak bisa menjadi eksklusif atau komersil. Ini harus ke semua golongan ya menurut kita ya. Gitu. Nah, yang kedua, memang dalam jangka panjang itu kan kita akan ambil per area. Satu area itu nggak mungkin satu rumah sama satu. Jakarta itu rumah udah mepet-mepet banget, dempet-dempet seperti itu. Kayak minggu lalu kami baru MOU tanda tangan dengan salah satu kawasan perumahan kayak gitu. Ada sekitar 100 rumah. Lalu ada satu lagi di area Cibubur itu ada sekitar 500 rumah. Itu kita akuisisi seperti itu. Nah, itu akhirnya nggak jadi rugi gitu. Rugi itu kalau kita berpikir satu. Tapi itu harus ambil kawasan. Dan sangat make sense untuk menjadi kawasan. Karena setiap rumah pasti ngasilin sampah. Gitu. Jadi, 35.000 nggak membebani, kami juga mau bisa affordable untuk semua orang yang udah mulai mau milah, kayak gitu. Dan memang ke depan kita pun juga nanti akan ada mitra Jiangsu kita sebutnya. Gitu. Ini jadi mirip dengan pengolahan sampah di luar negeri ya. Kalau misalnya kita membayangkan konsep Jiangsu ini diterapkan di berbagai perumahan yang ada di kawasan kita gitu ya. Betul. Kalau di luar negeri kan kita bicara buang sampah itu kan nggak boleh langsung dibuang. Ya, jadi saya masih ingat kalau waktu saya tinggal di luar, kalau kita membuang sampah itu waktu kita bawa ke bawah itu ada kotak sampahnya masing-masing itu harus dipisah. Mana yang kertas karton, mana yang botol, mana yang organik. Ya, kalau ketahuan kita campur, itu kita kena denda, ya kan? Nah, jadi Jiangsu arahnya ke situ ya, membuat proses pembuangan sampah menjadi lebih modern. Ya? Betul. Jadi modern seperti negara-negara maju, dan terutama menurut saya gitu, kita ini justru Indonesia yang paling perlu lah, terutama di Jawa dengan sangat padat sekali gini. Dan Jawa ini kan sebenarnya kalau dibanding negara lain yang masih pakai sistem landfill itu Amerika, salah satu US. Tapi kita tahu Amerika itu tanahnya aja tuh besar sekali gitu. Kita kan yang banyak lautnya. Nah itu makanya ke situ sampahnya gitu. Jadi ya mesti kita justru butuh banget untuk dipilah dan diambil dan diproses gitu supaya bisa lebih efisien. Nah, kalau sekarang kita bahas sedikit tentang sampah yang tadi pengalaman Joe waktu memilah-milah sampah. Di Jiangsu itu kalau waktu milah-milah sampah paling banyak di Indonesia, khususnya di perumahan atau di bisnis yang dipegang sama Jiangsu itu, yang banyak apa sih? Apakah plastiknya, apakah organiknya, atau fashionnya, atau elektronik? Kalau kita ngomong perumahan, itu memang rata-rata sih masih lebih banyak itu plastik ya.
Plastik ya? Plastik itu macam-macam nih. Ada yang baik dia kresek, baik dia botolan, baik dia bekas shampoo, itu plastik semua gitu. Tapi memang kalau berbicara secara lifestyle itu organik. Karena dari data keseluruhan, organik itu sekarang sekitar 50-60% sampah kita itu organik. Makanya pengolahan organik itu juga penting sebenarnya. Tapi kalau kita bicara perumahan, apalagi saya lihat trennya rada lucu nih. Kalau perumahannya makin mewah, sampah organiknya dikit. Mungkin dia sukanya makan di luar kali, nggak masak, nggak sempet ya, kita nggak tahu ya gitu ya. Jadi banyak kan mostly tetap plastik gitu. Tapi kalau ke arah-arah yang lifestyle B2B seperti itu, organik itu sangat banyak sih. Oke. Nah, saya dengar ada gosipnya, ada rumor, katanya kepedulian lingkungan, kepedulian sampah itu sangat berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan kecerdasan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Benar nggak sih? Itu kalau saya pribadi sih lihat dari pengalaman kita ya, sebenarnya sih nggak begitu ya. Nggak begitu ya? Jadi sebenarnya itu bukan pendidikan atau kan nomor satu ini kan kepedulian. Ya. Nah, kepedulian ini memang kadang-kadang harus dibarengin juga dengan knowledge. Dia tahu nih, oh kondisi Bantar Gebang seperti. Mungkin saya cerita sedikit, Oscar. Kami kemarin bikin acara di Asta, sebut nggak apa-apa ya, Asta, CBD. Kita bikin gunung sampah. Kita bikin indah deh, gitu ya, yang diperindah. Tapi itu merepresentasikan Bantar Gebang. Di situ kita kasih foto-foto juga. Gitu. Di situ ada, ya kita tahu lah ya kelasnya Asta dan dari pendidikannya gitu. Tapi ada beberapa orang yang datang dan nggak tahu Bantar Gebang itu seperti itu. Wah, udah gunung ya? Selama ini saya buang ke situ ya? Emang kita buang kemana sih akhirnya? Nggak tahu. Gitu. Jadi menurut saya nggak relate antara pendidikan dengan kepedulian gitu. Kepedulian itu memang mungkin karena kalau pendidikannya tinggi mereka udah lihat, misalnya dia udah sekolah keluar udah kemana, karena di luarnya udah heboh gitu. Kalau yang dalam mungkin belum tahu aja kayak gitu. Tapi ketika kita bisa menyampaikan message itu dengan benar, ketika kita bisa menyampaikan message ini dan dengan jelas dan mereka tahu impact-nya apa, mereka juga peduli, mereka juga bergerak. Kami ada pengalaman juga bekerja sama dengan beberapa bank sampah di beberapa daerah-daerah yang rada kecil kayak gitu. Kita kerjasama dengan mereka, ibu-ibunya semangat kok. Gitu. Jadi mungkin bukan pendidikannya ya gitu, sebagaimana seberapa cepat mereka bisa dapat informasi, mungkin lebih ke sana poinnya. Jadi intinya ini benar-benar untuk everyone ya, bukan cuma tentang edukasi, bukan cuma tentang pendidikan level seseorang, tapi benar-benar tentang everyone yang mau dan everyone yang peduli pada lingkungannya. Betul. Ya. Tadi ada nyinggung sedikit nih masalah pameran di Asta. Ya, gosip-gosipnya Jiangsu megang beberapa mall. Wah, gosip. Ya, kan kuping saya di mana-mana. Tembok berbicara. Katanya Jiangsu mulai megang beberapa mall-mall besar di Jakarta. Ya, mungkin respon saya apa ya? Tunggu tanggal mainnya. Tapi ya, tunggu tanggal mainnya. Tapi kami akan menghadirkan sesuatu yang revolusioner untuk pengolahan sampah itu sendiri. Untuk pertama kalinya, sampah ini akan kita kelola dengan super serius, dan kita akan pertanggungjawabkan hasil bagaimana kalau dikelola serius itu bisa benar-benar reduce. Kita harus memang ada customer yang cukup besar yang menghasilkan sampah cukup banyak, karena orang baru bisa melihat angkanya nanti seperti itu. Jadi ya itu saja. Gitu. Ya, harapannya dengan ini kita semua bisa membuka mata ya. Jadi kita semakin serius mengatasi masalah ini. Karena kan sampah ini kan masalah yang sebenarnya setiap hari ada, setiap hari orang ada sampah ya. Nanti kita minum botol ini pun jadi sampah ya. Tapi kita semua pura-pura nggak tahu akan masalah ini. Betul. Kalau ada sekelompok anak-anak muda yang serius mengatasi masalah ini, sesuatu yang baik nih. Kan ini bergerak di bidang socialpreneur. Istilah kerennya. Jadi bukan cuma tentang membuat cuan, tapi juga tentang bagaimana peduli pada lingkungan. Betul. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai cuan-cuannya nih, ya. Kalau Joe sendiri ada mimpi nggak sih tentang startup ini? Mimpinya berapa besar sih? Kalau terutama tentang Jiangsu sendiri,
mimpi saya itu adalah satu, kita harus jadi perusahaan yang profitable. Nggak bisa cuman gorengan aja. Oke. Gitu. Karena ya kita suka baca lah yang seperti itu. Jadi nomor satu memang secara bisnis ini profitable, dan kedua ya kita pengen juga jadi unicorn. Oke. Gitu. Tapi yang fokus mengenai masalah environment. Saya pikir itu akan menjadi achievement yang luar biasa ya, environment, tapi bisa juga jadi unicorn kayak gitu. Dan apakah itu impossible? Saya rasa mungkin juga, possible banget gitu. Karena ya kita sering baca memang bahwa sampah ini tadi seperti Oscar sampaikan, bahwa seperti apa emas yang orang nggak lihat lah ya, harta yang terbuang lah, emas yang kita buang segala macam gitu. Tapi memang kan ada term and condition-nya supaya itu bisa jadi real gold gitu kan. Nah, itu yang kita usahakan, itu yang kita tawarkan sih gitu. Oke. Ya, tetap bermimpi besar ya. Pasti harus. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi nih, sebagai mimpinya sebagai founder yang harapannya Jiangju ini sebagai startup unicorn dan profitable. Oke. Nah, Jiangju sendiri kalau kita bicara mengenai prosesnya kan tadi kita sudah bicara di awal-awal, itu kan nggak mudah ya. Apalagi 5 tahun pertama itu penuh dengan challenge dan tantangan. Selama 5 tahun ini ada sesuatu yang Joe ingat yang membuat titik tolak Jiangju mulai dikenal sekarang tuh gimana? Ada nggak sesuatu yang membuat sesuatu yang spesial gitu? Iya. Kalau waktu itu dari perjalanan kita ya, itu ada 2 peristiwa sih sebenarnya. Nah, titik tolak kita mulai oke, servisnya ini, kita mulai bergerak maju. Yang pertama itu ketika kita pasang waktu itu satu ads gitu di TikTok, and then went viral, dan subscription kita itu bisa naik 15 kali lipat. Ads-nya tentang apa ini? Ads-nya itu tentang cewek nari-nari kah? Nggak ada nari gitu. Ya, bukan tentang itu juga apa? SCBD ya. Citayam bukan. Jadi kita tentang waktu itu gimana kalau udah mau milah ini pakai Jiangju, udah sesimpel itu aja gitu, Pak. Jadi benar-benar tentang message yang tentang peduli sampah Jiangju, service iya. Ya. Kalian peduli gitu misalnya, ya udah servisnya pakai Jiangju kayak begitu, habis itu servis pakai Jiangju, ya udah subscribe. Tapi begitu. Orang ternyata ini ya, orang peduli ya. Ternyata orang itu dia. Ya. Itu dia Oscar. Itu jadi momen, ternyata kita nggak sendiri. Yang peduli banyak, yang mau bergerak itu juga banyak gitu. Cuman ya siapa yang mau kerjakan? Ya Jiangju yang kerjakan gitu. Jadi momen itu yang jadi momentum. Oke, kita ini produk market fit-nya udah mulai kelihatan nih. Gimana kita bisa make it lebih settle, habis itu bisa nge-scale gitu. Dan yang kedua itu adalah tentang dari internal tim kami sendiri. Jadi terus terang, Jiangju ini juga kita nggak hanya tentang lingkungan yang kita perhatikan, tapi tentang manusia dan orang-orang yang kerja di dalamnya. Industri sampah ini selalu menantang karena selalu berurusan dengan mungkin kita sebutin biasanya sektor informal ya. Mereka yang pendidikannya cuma SD, SMP, seperti itu. Nah, kita di Jiangju itu nggak pernah melihat mereka title atau lulusan untuk mereka bisa kerja, tapi seberapa niatnya mereka juga untuk lingkungan, untuk kerja seperti itu. Di kami ini rupanya dari pemilahan dengan sampah yang dikelola dengan baik dan bisa ada nilai ekonominya, itu rupanya juga bisa membantu mereka. Ada yang bisa nyicil motor, ada yang bisa anaknya ulang tahun, mau sunatan atau apa, mereka juga bisa bikinin sesuatu kayak begitu. Dan buat saya ini baik sekali gitu. Ada impact-nya ya. Ada social impact-nya juga. Gitu. Makanya 2 alasan itu saya pikir menjadi kayak titik tolak kita. Oke gitu, let's play big. Gitu. Kita startup kan memang pasti harus bertahap ya, dari kita yang kecil udah beres, and then kita getting bigger and bigger gitu. Dan impact-nya positif banget. Dan memang Jiangju ini spesial banget buat saya gitu, karena meskipun saya pernah mulai beberapa bisnis, tapi ya impact-nya luar biasa besar sih dan dibutuhkan gitu. Oke. Gitu sih. Kalau Jiangju sendiri, harapan kedepannya tentang sampah di Jakarta ini gimana harapannya tentang Jiangju sendiri? Kalau harapan Jiangju tentang sampah di Jakarta ini mungkin bukan harapan sebagai Jiangju ya, tapi harapan yang diharapkan ke pemerintah lah, lebih ke pemerintah. Kan pemerintah sekarang sudah membantu untuk mengatasi masalah dengan beberapa cara ya. Pertama, membatasi penggunaan
apa namanya sedotan. plastik sedotan, ya kan? Sekarang sudah mulai plastik sedotan nggak boleh dipakai. Ya. Yang kedua kan dengan cara kalau belanja di supermarket di Indonesia, di Jakarta itu nggak boleh lagi pakai plastik yang sekali pakai. Ya, plastik kresek. Ya, kan ini usaha pemerintah, Pemprov bagaimanapun kita harus mengapresiasi. Betul. Ya, kalau dari Jiangsu, dari Jiu sendiri harapannya pemerintah bisa ngelakuin apa lagi nih? Oke. Kalau dari Jiangsu sendiri sih kita harap dengan governance ini apa ya? Mungkin kalau menurut kita bisa duduk bareng-bareng untuk jadi mitra, partner gitu. Untuk bisa solving problem sampah ini bareng-bareng. Karena terus terang sampah ini permasalahan yang kompleks dan ini harus diselesaikan harus bersama-sama. Tadi saya sampaikan bahwa ada 2 problem utama yang memang kita lihat core problemnya. Satu adalah edukasi dan kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur nggak mungkin juga hanya swasta sendiri, pasti butuh peran serta pemerintah. Oke. Nah ini kalau kita bisa kerjasama itu pasti baik banget tuh. Kita bisa sama-sama selesaikan bareng part governance apa, infrastruktur part dari swasta apa, itu kita bisa ngobrolin lah, itu simple menurut kita ya, bisa ketemu gitu. Nomor 1 itu, jadi menggandeng swasta juga untuk sama-sama nyelesain problem di lapangan gitu. Setelah itu jalan, sebenarnya setelah kita jalankan ada yang kedua, yaitu nanti adanya penegakan mungkin hukum gitu. As simple kayak yang buang ke kali, buang ke laut, itu kan tetap berjalan sampai sekarang. Kenapa berjalan? Ya kita tahu kok kalau dari kali itu kadang-kadang naik ngerukin itu masih ada sofa, masih ada yang aneh-aneh nyemplung ke situ semua kan. Yang tadi Oscar bilang temannya laut atau menerima apapun ya benar gitu. Dan it still happen sampai sekarang bahkan di Jakarta gitu. Nah seperti itu kan sebenarnya kalau mau ada sanksi tegas apakah sanksi sosial, sanksi apa gitu. Tapi memang dari secara hukum harus ada sih supaya lebih tertib. Jadi harapannya yang pertama Pemprov itu bisa lebih lebih bersama dengan swasta menjadi mitra. Ya harapannya Jiangsu menjadi salah satu mitra yang bantu masalah sampah di Jakarta. Betul. Yang kedua bisa lebih menegakkan aturan. Betul. Untuk memastikan masyarakat kita semua lebih tertib. Betul. Dalam memproses sampah kita ya. Betul. Ya. Boleh tahu nggak kalau kita bicara tim-timnya Jiangsu ini founder-foundernya siapa aja sih? Dan background-nya bagaimana? Oke. Saya sendiri Johansen, CEO Jiangsu. Background kita, kalau saya memang biasa main di startup. Tadi sempat cerita FMCG. Terus ada F&B kita juga jalankan gitu. Background-nya juga distribusi ya gitu. Jadi makanya saya sampah ini kan juga distribusi gitu. Makanya mirip-mirip seperti itu. Yang kedua ada COO kita namanya Eki. Eki ini S3 dia. S3 lulusan Australia, balik kemarin ngurusin sampah. Jadi S3 dia chemical engineer. Chemical engineer di S3. Profesor berarti kan S3 ya? Ya, doktor. Ya, kalau sudah dia ngajar di kampus jadi profesor. Makanya gitu, dan kemarin balik ngurusin sampah, dan pada saat pemerintahan DKI yang sebelumnya Pak Ahok dia sempat jadi konsultan untuk Bantar Gebang. Wow. Dia magang di sana. Makanya kami dapat banyak data insight yang terjadi di sana seperti apa, pengelolaan seperti apa kayak gitu. Lalu CTO kita juga ada Chief Technology Officer Pak Nyoman. Dia sendiri memang background-nya itu sudah lama bergerak di bidang IT, khususnya kayak seperti CRM gitu, manajemen sistem lah gitu. Makanya kombinasi kita bertiga ini yang kita rasa bisa menjadi tim yang solid buat selesaiin problem di. Jadi Joe ini lebih sebagai entrepreneur-nya ya? Ya. Entrepreneur-nya, terus kemudian ada Eki sebagai mastermind mengurusin sampahnya, ahlinya, produknya lah, orang produknya. Ya, dan sudah berhubungan dengan Pemprov ya berarti ya? Iya. Untuk membantu mengatasi di Bantar Gebang ya? Ya. Kemudian ada orang teknologinya, ya. Pak Nyoman ya. Ya, betul. Ya. Saya sendiri sangat kagum sama Pak Nyoman sih, karena beliau salah satu tokoh teknologi di Indonesia nih. Betul. Ya. Tokoh cukup senior saya kira ya. Kenapa? Tokoh yang cukup senior yang lumayan banyak dikenal banyak orang. Betul. Makanya kita butuh kita melihat bahwa sistem informasi atau teknologi ini nggak bisa
pisahkan sekarang gitu dari kita memanage sampah atau Tapi manage saya apapun. dari tadi masih nggak ngerti nih. Kita bicara sampah lain sebagainya. Teknologinya tuh di mana sih? Oke, oke. Ini kota ini kan juga nggak ada Nggak ada teknologinya ya. katanya. Oke, oke. Nah, teknologinya seperti ini. Kita kalau nanti customer subscribe ke kita 35.000, kita jemput seminggu sekali atau sebulan 4 kali. Nah, nanti tim kita yang datang ke sana itu kita akan timbang langsung. Habis timbang ntar akan dikasih poin. Mereka bisa cek nanti di Sobat Jangjo. Gitu. Jadi mereka ada aplikasinya ya? Ya, saat ini sih kita menggunakan mobile web. Kita menggunakan mobile web, mereka bisa cek dari mobile web kita, poin mereka ada berapa, terus mereka bisa redeem nanti. Bisa tukerin macam-macam, tukerin minyak goreng bisa. Oh, bisa dapat minyak goreng? Bisa dapat minyak goreng, gitu. Habis itu mereka bisa dapat, dia mau sampah kantong pilah lagi, mereka mau tukar, bisa macam-macam seperti itu. Karena part of edukasinya memang salah satu dengan apps tersebut. Yang kedua, nanti dari kita punya customer itu juga kalau mau lihat, kan pada saat penjemputan pengen tahu nih, kita punya ranger, kita sebutnya untuk jemput sampah, itu udah di mana, ada di mana, itu mereka bisa cek dari apps gitu. Jadi dari satu sisi yang kita customer lihat itu adalah aplikasi itu juga membantu untuk tahu, oh saya sudah pilah sekian, oh saya dapat reward atau dapat poin sekian kayak gitu. Nah itu dari sisi yang front end, dari sisi back end. Kita tentunya perlu semakin komprehensif untuk ngumpulin data karena kita lihat cuma sampah plastik. Tapi plastik itu kan kita pecah lagi di belakang. Yeah. Berapa yang botol, berapa yang bekas shampoo, berapa yang mungkin jerigen seperti itu. Itu kita pecah lagi, lalu dari sini berapa yang udah terjual sama pabrik segala macam. Nah, untuk memanage semua data itu perlu sistem juga. Katanya ini ya, tutup botol pun harganya beda-beda ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau tutup botol warna ini harga sekian. Kalau yang paling mahal tutup botol warna apa sih? Sebenarnya ya dari pabrik itu mereka memang pisahin pewarna kayak gitu. Sebenarnya hampir mungkin bukan warna apa yang mahal, tapi kalau dicampur itu murah, dipisah itu lebih mahal. Oh gitu. Ya. Saya kira kalau merah lebih mahal, saya mau simpen yang merah sekarang. No. Tapi ya lebih kayak ke tadi sih campur sama dipilah gitu. Kalau dipilah lebih mahal. Nah kalau kita bicara teknologinya tadi, berarti Jangju itu pakai teknologinya buat langernya, buat orang yang customernya ya. Betul. Nah terus kemudian ini kalau sahabat-sahabat Postcard di sini mau install aplikasinya juga bisa berarti. Oke. Kalau saat ini memang kalau mereka sudah subscribe itu mereka cukup buka sobat.jangjo.com aja dari mobile webnya, dari handphonenya. Nah mereka bisa daftar di situ, mereka bisa cek poinnya gitu. Boleh diulangi di mana alamatnya? Sobat.jangjo. Sobat.jangjo. Ya, sobat.jangjo.com. Ya. Kenapa kita masih pakai mobile web belum apps? Karena sebenarnya di lapangan ini kami lagi sambil lihat informasi juga apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Beberapa kita punya customer gitu karena kasih kita masukan. Salah satu kenapa mereka suka Jangjo itu karena simple. Gitu. Karena kan kita tahu ya sekarang semua orang apa-apa bikin apps. Itu handphone kasihan juga kan. Nggak semuanya mungkin yang memorinya bagus gitu kan. Jadi kita bikin mobile web dulu, semua orang bisa akses, lebih light kayak begitu. Dan dari situ itu satu hal yang menyebalkan tentang apps di Indonesia itu, kalau waktu saya di Indonesia gitu, apps di handphone saya penuh banget gitu. Iya betul. Tapi kok waktu di Cina, apps-nya cukup satu. WeChat. WeChat atau dalamnya sudah ada banyak aplikasi. Iya betul. Cuma kalau di sini semua sebuah apps lain sebagainya. Betul. Makanya ya itulah gitu. Jadi dari kita melihat market seperti itu, kita nggak buru-buru ke sana gitu. Kita make sure once kita memang udah launch app, itu memang yang dibutuhin sama customer kita, dan mereka pun nggak keberatan untuk download. Siap. Nah kalau sahabat-sahabat Postcard di sini mau ikutan, ya coba aja buka di sobat.jangjo.com ya. Yes, sobat.jangjo. Untuk kita mulai peduli sama sampah. Yes, harus. Ya, kalau Jo sendiri mungkin sebelum kita mau tutup acara ini, ada yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Postcard? Oke. Kalau saya mungkin yang saya sampaikan gini, masalah sampah ini kenapa begitu krusial? Atau mungkin saya mau cerita sedikit background kenapa akhirnya saya mulai melakukan pemilahan sampah gitu. Nomor satu, memang ketika saya berkunjung ke Bantar Gebang, itu kita lihat sampah udah begitu penuh dan itu sudah mau overload. Saya tanya ke dinas waktu itu kan, ini kalau penuh apa yang terjadi Pak? Gitu. Yang akan terjadi itu adalah pertama akan muncul tempat pembuangan sampah ilegal, which is sudah ada sekarang.
gitu. Yang kedua, setelah kalau itu penuh dan belum ada solusi atau alternatif lain yang ada, itu yang akan terjadi itu adalah sampah di tempat kita, di rumah kita bisa jadi nggak diangkat. Oke. Nah Karena itu diperlambat ya proses penjemputannya. betul, karena dia nggak ada buang ke tempat lagi, akhirnya Ya. nggak terangkat, numpuk di TPS, numpuk di rumah, dan itu ngeri banget. Kita kalau Ya. sampah nggak diangkat 2-3 hari aja, ya mungkin istri, bini, orang tua udah ngoceh kayak apa kan? Ya. Karena akan datang teman-temannya kalau sampah ngumpul, Ya. ada tikus, kecoa, segala macam penyakit. Dan gitu. dari situ penyakit datang kan ya. Betul gitu. Jadi ya kita harus sudah mulai berbenah dan berubah. Kita sudah lihat negara-negara maju sudah lakukan pemilahan dan kita mau tidak mau memang harus ke arah sana. Jadi harus bergerak sekarang. Itu satu. Yang kedua, mulai aja dulu. Salah milah, salah apa tuh nggak apa-apa. Oke. Kita udah puluhan tahun melakukan pemilahan. Kita belum melakukan pemilahan, buang sampah seperti itu, merubah behavior pasti nggak mudah gitu. Di Jiangsu ini tenang, nggak judging kok orangnya gitu. Jadi salah-salah sedikit, kita oke, kita seneng banget kalau ada yang mulai mau bergerak, udah mau pilah. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti impact. Pasti impact. Jangan kayak kita ada ngumpulin sampah karena baru dikit, baru apa, nggak apa-apa. Kita nggak maksa orang untuk ngumpulin sampah banyak, ya enggak. Tapi at least kita bertanggung jawab sama sampah yang kita hasilkan sendiri. Tapi kalau kita bisa ngumpulin banyak, dapat cuan ya, dapat minyak goreng. Bisa juga. Ya. Coba makanya kalau kita sih objektif, makanya at least sampah yang kita hasilkan kita tanggung jawab sendiri, bisa dikelola juga dengan baik dan bisa daur ulang, nggak ke TPA gitu. Jadi ya saya pikir 2 poin itu mulai aja dulu kayak gitu ya, sama kita harus sudah mulai merubah cara pandang kita terhadap sampah sih. Boleh tahu nggak sih kalau misalnya di satu rumah gitu dia mulai milah sampah gitu dapat minyak goreng itu berapa lama, berapa bulan? Oh, itu tergantung ya. Ada yang maksudnya tadi apakah mereka suka masak atau enggak Kalau gitu. mereka suka masak sampahnya sampah normal lah. Mungkin bisa 2 bulanan ya. Oh, setiap 1-2 bulan berarti dapat satu Bisa. minyak goreng ya? Iya, 2-3 bulan Ya. biasanya dapat 1 liter minyak goreng Wow. baru. Ya lumayan lah ya. Lumayan. Apalagi kemarin minyak goreng harganya mahal. Ya, padahal biasanya itu kan cuma kita buang sampah itu ya. Iya, betul. Jangan buang ke got, itu bakalan itu kan lemak ya, gitu. Dibuang ke got itu bisa numpuk, bisa bikin ngendap. Jangan buang juga ke sink ya, gitu. Oh, ini minyak jelantah ya maksudnya? Minyak jelantah. Minyak jelantah jangan dibuang, dikumpulin, nah ini dapat minyak fresh. Iya, jadi kita ada sistem penimbangan poinnya gitu. Jadi setelah sederhananya sih sebenarnya 4 liter gratis 1 liter. Oke. Oh, jadi kalau orang buang minyak jelantah dikumpulin, ditukar ke Jiangsu dapat minyak baru. Betul. Setelah 4 liter Oke. dapat 1 liter minyak baru yang benar-benar package, ada mereknya juga. Oke dong, oke banget. Oke banget. Apalagi kemarin ya lagi langka, lagi mahal gitu, kita tetap provide itu. Ya, wow, luar biasa. Ya, thank you Ju buat sharing-sharing ya. Semoga buat teman-teman sahabat Postcard berguna nih. Jadi kita hari ini bicara tentang kepedulian buat lingkungan, kepedulian kepada kebersihan ya. Harapannya dengan ini kita nggak cuma mikirin tentang cari profit, mikirin tentang cuan, tapi kita mikirin tentang bagaimana kita berguna buat masyarakat kita, bagaimana berguna buat lingkungan kita, dan pada akhirnya juga itu akan kembali cuan ke kita juga, dapat reward lain sebagainya ya. Ya. Betul. Thank you Ju sudah datang ke acara Thank ini. you Oscar, terima kasih. Terima kasih.